Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang integral. Kemarin kita sudah membahas tentang turunan, selanjutnya dilanjutkan dengan integral. Apa itu integral? Integral atau menentukan konsep integral tak tentu sebagai kebalikan dari turunan fungsi. Jadi integral itu merupakan kebalikan atau lawan dari fungsi turunan. Dibalik ya. Misal, kita memiliki fx sama dengan 3x pangkat 3 plus 7. Apabila diturunkan adalah, ini 3-nya diturunkan 9, pangkatnya dari 3 jadi 2. 7 apabila diturunkan hasilnya 0, sehingga tidak perlu ditulis. Lantas bagaimana jika kita ingin menentukan nilai fx jika yang diketahui adalah turunan dari fx tersebut? Contohnya, dari soal ini juga, tentukan nilai fx jika nilai turunan fx-nya adalah 9x kuadrat. Cara menentukan nilai fx inilah yang disebut dengan integral. Jadi kembali, setelah kita menghasilkan turunan, turunan itu kita cari fungsi awalnya. Itu disebut integral. Integral dilembangkan dengan tanda seperti ini, seperti layar angsa, fx terhadap dx, atau dibaca integral fx terhadap dx. Dx ini melambangkan satuannya atau variabelnya. Jika ini fungsi x, ya ini dx. Kalau ini misalnya fungsi y, ya berarti ini dy. Ingat, karena integral adalah kebalikan dari turunan, maka fungsi fx yang diintegralkan ini merupakan hasil dari turunan suatu fungsi x. Atau bila kita menulis integral fx dx, itu sebenarnya kita mengintegralkan hasil turunan fungsi fx sehingga hasilnya adalah fx plus c. Kenapa c? Karena ingat, bilangan konstanta apabila diturunkan hasilnya 0. Kita nggak tahu konstantanya berapa. Bisa jadi 7, 5, 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Karena apabila diturunkan hasilnya sama, 9x kuadrat. Nah, contoh. Tentukan nilai fx jika nilai turunan fx-nya 9x kuadrat. Maka nilai fx dicari dengan menentukan integral dari turunan fx yang 9x kuadrat. Sehingga kita bisa menulisnya seperti ini. Integral turunan fx dx sama dengan turunan fx-nya adalah 9x kuadrat dx, maka diintegralkan hasilnya 3x plus 3x pangkat 3 plus c. Dari pembahasan di atas didapat nilai fx-nya adalah 3x pangkat 3 plus c. Nah, mengapa kok bukan 3x pangkat 3 plus 7? Di awal telah dijelaskan bahwa integral tak tentu merupakan kebalikan dari turunan. Nilai c ini menunjukkan nilai konstanta tertentu. Kalau yang dibahas di awal adalah 7. Nah, karena bilangan konstanta itu bilangan yang tidak diikuti variabel. Tidak diikuti x, y, a, b, c, dan seterusnya. Jadi hanya bilangan tok. Jika diturunkan menghasilkan 0, konstanta itu kalau diturunkan hasilnya 0, jadi suatu fungsi turunan kalau nggak ada nilai konstantanya, itu kan bisa jadi dia menurunkan dari fungsi konstanta. 7 diturunkan 0, 5 turunkan 0, 8 turunkan juga 0, makanya nggak ditulis. Nah, nggak jelas konstantanya itu berapa, makanya itu disebut dengan integral tak tentu. Rumus dasar integral tak tentu, bentuk dasarnya adalah integral x pangkat n dx sama dengan 1 per, ingat karena kebalikan dari turunan, kalau turunan itu turun, kalau integral berarti naik. Dari n jadi 1 per n plus 1, naik tambah 1, pangkatnya pun juga naik, x pangkat n plus 1. Jangan lupa selalu ditambah dengan c, di mana nilai n di sini bilangan rasional dan n tidak boleh sama dengan negatif 1. Contoh,
Tentukan nilai atau nilai dari integral x pangkat 7 terhadap dx adalah x pangkat 7 dx sama dengan, ingat 7 ini pangkatnya, atau di sini kalau di sini ini n-nya berarti 1 per, karena n-nya 7 berarti 7 ditambah 1, x-nya pangkatnya juga 7 ditambah 1. Jangan lupa selalu ditambah dengan c. 7 tambah 1 sama dengan 8, 7 tambah 1 sama dengan 8, sehingga hasilnya adalah 1 per 8 x pangkat 8 plus c. Sifat-sifat integral tak tentu. Jika A merupakan konstanta real atau bilangan real sembarang, sementara fx dan gx merupakan fungsi integral, maka integral tak tentu memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, integral dx. Ingat, kalau di depannya nggak ada bilangan, berarti sebenarnya ada angka 1. 1 apabila diintegralkan itu hasilnya x, atau x kalau dibalik diturunkan hasilnya 1. Plus c. Selalu plus c. Yang kedua, integral A itu tadi konstanta, jadi bilangan bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Dx sama dengan A x plus c. Jadi kalau A-nya 1, berarti ini juga 1. Kalau A-nya 2, berarti 2x plus c, dan seterusnya. Yang ketiga, integral A x pangkat n terhadap dx. Kalau rumus awal adalah 1 per, nah karena di sini ada A, berarti bukan 1 lagi tapi A. N plus 1, naik. X-nya pangkatnya juga N plus 1, jangan lupa ditambah C. Nah, N di sini bilangan rasional dan N tidak boleh sama dengan negatif 1. Yang keempat, penjumlahan apabila ada integral fx ditambah gx terhadap dx sama dengan fx-nya diintegralkan dulu ditambah dengan integral ge. Begitu juga untuk pengurangan. Jadi apabila ada integral fx dikurangi gx terhadap dx sama dengan integral fx diintegralkan dulu, setelah itu dikurangi integral dari gx. Ini contoh per sifat. Yang pertama sifat tadi integral dx sama dengan x plus c. Nah, karena ini hanya bentuknya hanya satu, nggak ada soal yang lain, jadi setiap ketemu integral dx hasilnya pasti x plus c. Jadi apabila terdapat soal seperti sifat di atas, ya maka hasilnya adalah x plus c, nggak ada hasil yang lain. Yang kedua, integral a dx sama dengan ax plus c, di mana a adalah suatu konstanta. Nah, contoh integral 6 terhadap dx sama dengan, kalau ini ax berarti ini 6, ya berarti 6x plus c. Integral 8 dx berarti, nah ini harusnya 8-nya ya, 8x plus c. Harusnya 8. X plus C. Selanjutnya integral sepertiga dx. Nah, ini juga. Ini sepertiga, ini juga harusnya sepertiga. Sepertiga X plus C. Dan seterusnya. Jadi menyesuaikan, kalau sepertiga ya sepertiga, kalau 8 ya 8, kalau 6 6, dan seterusnya. Sifat yang ketiga, apabila ada integral ax pangkat n terhadap dx sama dengan a per n plus 1 x n plus 1 plus c, di mana n di sini adalah bilangan rasional dan n tidak boleh sama dengan negatif 1.
N tidak boleh sama dengan negatif 1. Nah, integral misalnya A di sini kita buat 2, N-nya 3. Jadi integral 2x pangkat 3 dx sama dengan 2 pangkat 3-nya ditambah 1, jadikan per di sini 3 ditambah 1. Jangan lupa ditambah C. 2 3 tambah 1 4, 3 tambah 1 4. Bisa disederhanakan 2 per 4 ini 2 bagi 2 1, 4 dibagi 2 2, jadi setengah x pangkat 4 plus C. Yang berikutnya, nah kalau ini A-nya misalnya bentuk pecahan setengah x pangkat 2 dx, berarti A-nya di sini setengah, berarti setengah per 2 ditambah 1. Ini pangkatnya 2. Juga 2 ditambah 1. Setengah kami biarkan per 3. 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, setengah per 3 itu sama dengan 1 per 6. Dari mana? Dari setengah dikali 1 per 3. Atau langsung 2 ini dikali dengan 3. Hasilnya 6. X pangkat 3 plus C. Contoh yang lain, 2 per X pangkat 2 dx. Nah, ini kita perlu ubah dulu X per X kuadrat ini. Karena ini di bawah, kita letakkan di atas, pangkatnya menjadi negatif. Asal dia bukan negatif 1 masih bisa dikerjakan. Atas bagaimana kalau negatif 1? Ya nggak ada nilai integralnya. Nah, 2 ini berarti nilai A-nya, N-nya negatif 2. 2, negatif 2 ditambah 1, X-nya pangkat negatif 2 ditambah 1. 2 tetap, negatif 2 tambah 1 sama dengan negatif 1. Negatif 2 tambah 1 sama dengan negatif 1. 2 per negatif 1 sama dengan negatif 2. X pangkat negatif 1. Atau bentuk ini bisa diubah. Karena ini pangkatnya negatif, kita jadikan positif dengan menaruhnya di bawah. Ini ada negatifnya. Negatif. Ya, jadi X pangkat negatif 1 diubah menjadi penyebut menjadi X pangkat 1 atau X. Dan lain sebagainya. Untuk contoh-contoh yang lain, kalian bisa buka buku kalian di bagian bab integral di halaman 127-128. Sifat yang keempat, penjumlahan. Jadi apabila ada integral fx ditambah dengan gx, dx sama dengan integral fx-nya dicari ditambah integral gx-nya. Contoh, integral 2x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 3 terhadap dx. Ini bisa dipecah. Integral 2x kuadrat dx, integral 5x terhadap dx, plus integral 3 terhadap dx. Ini selesaikan dulu. 2, 2-nya turun ke bawah ditambah 1, pangkatnya ditambah 1. Ini juga sama, 5, pangkatnya 1 berarti 1 tambah 1. Ini jadi pangkat 1 ditambah 1. Ini juga tidak ada pangkatnya berarti 3x. Lihat sifat kedua plus C. Kenapa kita tulis C-nya 1? Karena konstantanya, kembali lagi, konstanta di sini tidak tentu, sehingga kamu cukup nulis per 1 saja sudah cukup. Ini 2, 2 tambah 1, 3, 2 tambah 1, 3. Jadi 2 per 3, X pangkat 3. 5, 1 tambah 1, 2, 1 tambah 1, 2. 3x turun plus C. Selesai. Ini juga 3x kuadrat ditambah 4x terhadap dx sama dengan
Ini 3 pangkatnya 2 ditambah 1, 2 tambah 1 ditambah 4, kalau nggak ada pangkatnya berarti 1, 1 tambah 1, X, 1 tambah 1, jangan lupa plus C. 3 per 2 tambah 1, 3, jadi 3 per 3 sama dengan 1, nggak perlu ditulis. X, 2 tambah 1, 3, berarti tinggal X pangkat 3. 4, 1 tambah 1, 2, 4 bagi 2, 2, X pangkat 1 tambah 1, 2, plus C, dan seterusnya. Yang kelima, sama seperti tadi, hanya bedanya ini pengurangan. Ini contohnya sama seperti tadi, hanya berbeda tandanya. Kalau tadi penjumlahan, ini pengurangan. Cari tiap-tiap integralnya, tiap-tiap fungsinya. Nah, 2 per 2 plus 1 pangkat X, X pangkat 2 plus 1 dikurangi, ini dikurangi, 5 per 1 tambah 1, X 1 tambah 1 dikurangi 3X plus C. Nah, kalau ini plusnya tetap plus ya, tidak ikuti min, karena itu konstanta. Dia bisa bernilai positif, dia bisa bernilai negatif, bisa bernilai pecahan. 2 per 3 X pangkat 3 dikurangi 5 per 2 X pangkat 2 dikurangi 3X plus C. Begitu pula untuk contoh yang kedua, 3X kuadrat dikurangi 4X 3, 2 plus 1, berarti dari sini 2 per 1, 4, 1 tambah 1, X 1 tambah 1, X pangkat 3 dikurangi 4 dibagi 2, 2, 1 plus 1, 2 tambah C. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.